Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari saya melakukan praktikum percobaan pengaruh cahaya matahari pada perkecambahan biji kacang hijau dan jagung, sampailah di video ini sebagai laporan hasil pengamatan. Untuk alat dan bahannya yaitu biji jagung, biji kacang hijau, sendok, gelas berisi air, kapas, kertas yang bertuliskan tempat gelap dan terang, dan gelas bekas. Untuk cara kerjanya yaitu langkah pertama, ambil beberapa air untuk membasahi kapas. Tuang dengan ukuran yang sama. Kemudian masukkan beberapa kacang hijau ke dalam gelas, begitu juga dengan biji jagung. Ketika didiamkan, jangan lupa untuk menyiramnya secara rata. Sebagai pengamatan, lakukan pengukuran pada tinggi biji setiap harinya, serta amati bagian yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Inilah hasil setelah 10 hari. Di sini terlihat bahwa tanaman di tempat gelap lebih tinggi dibandingkan tanaman di tempat terang. Namun, tanaman di tempat terang lebih subur dibandingkan di tempat gelap. Hal itu dipengaruhi oleh cahaya yang merusak hormon auksin atau hormon pertumbuhan, sehingga menyebabkan sulitnya pembelahan sel dan secara otomatis menghambat proses pertumbuhan. Di sisi lain, untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri, diperlukan bantuan cahaya matahari. Tipe perkecambahan dibedakan menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Perkecambahan kacang hijau merupakan tipe epigel, sedangkan perkecambahan jagung merupakan hipogel. Sebagai bukti, saya akan menyebutkan ciri-ciri setiap tipe perkecambahan tersebut, disertai dengan ilustrasi yang saya peroleh. Ciri pertama perkecambahan epigel adalah radikal yang muncul pertama kali membentuk hipokotil. Nah, di hari pertama yaitu 24 jam setelah kacang hijau diletakkan pada kapas, biji akan memunculkan radikal pertamanya yang merupakan bakal hipokotil. Ciri kedua yaitu hipokotil awalnya membentuk sebuah loop, kemudian memanjang membawa kotiledon ke permukaan tanah. Radikal yang berubah menjadi hipokotil pada awalnya membentuk loop, lalu tumbuh semakin tinggi dengan kotiledon yang mengikutinya sehingga kotiledon berada di atas permukaan. Sekarang ciri ketiga, yaitu kotiledon yang telah muncul ke permukaan akan membentuk daun pertama diikuti oleh perkembangan plumula atau pucuk. Di gambar ini terlihat bahwa kotiledon sedang membelahkan dirinya untuk memunculkan daun. Ciri yang terakhir yaitu plumula adalah bagian yang terakhir berkembang, yaitu setelah muncul di permukaan tanah. Nah, setelah kotiledon melepaskan diri dari daun, daun pertama tersebut akan tumbuh meninggi hingga menjadi plumula. Kemudian plumula akan terus berkembang menjadi daun dan batang selanjutnya. Selanjutnya, tipe perkecambahan hipogel. Ciri pertama tipe perkecambahan ini adalah kotiledon tetap berada dalam tanah. Berbeda dengan biji kacang hijau, biji jagung di sini tetap berada di media tanam dan tidak mengikuti pertumbuhan batang. Ciri kedua yaitu radikal muncul dan berkembang membentuk perakaran. Jika dilihat secara teliti, pada gambar tersebut terlihat bahwa terdapat akar di sekitar biji-biji.
di mana akar-akar itu terbentuk dari radikal. Ciri ketiga yaitu epikotil yang akan memanjang bersama plumula sampai muncul di permukaan tanah. Perlu diingat, epikotil adalah batang yang berada di atas kotiledon dan hipokotil adalah batang yang berada di bawah kotiledon. Karena di perkecambahan hipogial kotiledon tetap berada di media tanam, maka yang tumbuh semakin tinggi adalah epikotil. Cukup sekian video laporan praktikum saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.